Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miza Akila Oktartanto, NPM 240130104113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas dari Gratica Corp per 31 Desember tahun 2022 dengan menggunakan metode tidak langsung. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai soalnya, yaitu yang pertama, Gertika Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Per 31 Desember, di mana terdapat kas pada tahun 2021 sebesar 23.000, pada tahun 2022 sebesar 58.500, lalu terdapat piutang pada tahun 2021 sebesar 10.000, pada tahun 2022 sebesar 12.250, lalu terdapat persediaan pada tahun 2021 sebesar 10.000, lalu pada tahun 2022 sebesar 12.000, lalu terdapat investasi ekuitas pada tahun 2021 sebesar 3.000, lalu terdapat gedung pada tahun 2021 sebesar 29.750, lalu terdapat peralatan pada tahun 2021 sebesar 20.000, lalu pada tahun 2022 sebesar 40.000, lalu terdapat hak cipta pada tahun 2021 sebesar 5.250 pada tahun 2022 sebesar 5.000, total pada tahun 2021 sebesar 101.000, lalu pada tahun 2022 sebesar 127.750. Selanjutnya, terdapat cadangan kerugian piutang. Pada tahun 2021 sebesar 4.500, lalu pada tahun 2022 sebesar 3.000, lalu terdapat akumulasi depresiasi peralatan pada tahun 2021 sebesar 4.500, lalu pada tahun 2022 sebesar 2.000, lalu terdapat akumulasi depresiasi gedung pada tahun 2021 sebesar 6.000. Lalu terdapat utang pada tahun 2021 sebesar 4.000, lalu pada tahun 2022 sebesar 5.000, lalu terdapat utang dividen pada tahun 2021 sebesar 5.000. Lalu terdapat wesel bayar jangka pendek pada tahun 2021 sebesar 4.000, lalu pada tahun 2022 sebesar 3.000. Lalu terdapat wesel bayar jangka panjang pada tahun 2022 sebesar 2021 sebesar 25.000, lalu pada 2022 sebesar 36.000. Lalu terdapat modal saham biasa pada tahun 2021 sebesar 33.000, pada tahun 2022 sebesar 38.000. Lalu terdapat laba ditahan pada tahun 2021 sebesar 15.000, lalu pada tahun 2022 sebesar 40.750, sehingga total dari tahun 2021 sebesar 101.000, lalu pada tahun 2022 sebesar 127.750. Adapun data tambahan terkait tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Lalu yang kedua, sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Lalu yang ketiga, dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Lalu yang keempat, pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Lalu yang kelima, investasi ekuitas non-perdagangan dijual dengan harga 1.500 dari biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Lalu yang keenam, kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Lalu yang ketujuh, bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Selanjutnya, instruksinya, gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratica Corp. Pertama-tama di sini saya akan menulis judul dari laporan arus kasnya terlebih dahulu.
Selanjutnya, bagian bagian pertama itu adalah arus kas dari aktivitas operasi. Dari arus kas dari aktivitas operasi ini isinya yaitu yang pertama laba neto. Laba neto ini diperoleh dari 40 40.750 dikurangi dengan 15.000 sehingga menghasilkan 25.750 untuk laba netonya. Jadi 4 tahun 2002 laba ditahan tahun 2022 dikurangi dengan laba ditahan tahun 2021 sehingga menghasilkan laba neto sebesar 25.750. Selanjutnya penyesuaian. Selanjutnya penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto dari aktivitas operasi. Isi dari penyesuaian untuk merekonsiliasi ini yang pertama yaitu beban penyusutan. Beban penyusutan ini diperoleh dari peralatan ini 11.000 yang telah disusutkan, sebelas ribu dikali dengan yang telah disusutkan dengan 30%, lalu dikurangi dengan 2.500 sehingga menghasilkan 800. Untuk beban penyusutannya diperoleh hasil 800. Selanjutnya, penurunan penjualan peralatan. Penurunan penjualan peralatan ini diperoleh dari 11.000 kurangi dengan harga perolehan dikurangi dengan harga perolehan kali oleh penyusutan 30%, 30% lalu dikurangi dengan harga jualnya 2.500 sehingga menghasilkan 5.200. Penurunan penjualan peralatan diperoleh hasilnya menjadi 5.200. Selanjutnya, keuntungan keuntungan akibat kerusakan. Keuntungan akibat kerusakan diperoleh dari 33
33.000 ditambah dengan 4.000 dikurangi dengan gedung pada tahun 2021 sebesar 29 29.750 29750 dikurangi dengan akumulasi depresiasi gedung sebesar 6.000 pada tahun 2021 sehingga menghasilkan 13.250. Keuntungan akibat kerusakan diperoleh minus 13.250. Selanjutnya, amortisasi hak cipta. Amortisasi hak cipta diperoleh dari 5.250 dikurangi 5.000 sehingga menghasilkan 250. Hak cipta pada tahun 2021 dikurangi oleh hak cipta pada tahun 2022 sehingga menghasilkan amortisasi hak cipta sebesar 250. Selanjutnya, keuntungan penjualan investasi keuntungan penjualan investasi sebesar investasi ekuitas dijual dengan harga 1.500. Keuntungannya 1.500. 1.500. Lalu selanjutnya kenaikan piutang usaha yang diperoleh dari piutang usaha 10.000 dikurangi 250 sehingga menghasilkan 250 dikurangi dengan cadangan kerugian piutang 4.500 dikurangi 3.000 sehingga menghasilkan 1.500. Sehingga menghasilkan 3.750. Kenaikan piutang usaha 2.250 dari selisih selisih piutang 2021 dan 2022 dikurangi dengan selisih cadangan kerugian piutang 2022 dengan 2021 sehingga menghasilkan kenaikan piutang usaha sebesar minus 3.750. Selanjutnya, selanjutnya selanjutnya persediaan kenaikan persediaan dari 10.000 dikurangi 12.000 sehingga menghasilkan 2.000. Kenaikan persediaan dari selisih 2021 dikurangi dari 2021 persediaan 2021 dikurangi persediaan 2022 sebesar 12.000 sehingga menghasilkan minus 2.000. Lalu selanjutnya kenaikan utang usaha
Kenaikan utang usaha sebesar 5.000 kurangi 4.000 sehingga menghasilkan 1.000. Kenaikan utang usaha ini dari utang selisih utang 2022 dan 2021 sehingga menghasilkan kenaikan utang usaha sebesar 1.000. Selanjutnya, kas neto yang kas neto dari aktivitas operasi. Kas neto dari aktivitas operasi ini dijumlahkan dari penyusuan penyusuannya yang diperoleh yang diperoleh 13 13 minus 13.250. Maaf, salah kolom dan tadi tidak semuanya tercakup. Sehingga kas neto dari aktivitas operasi hasilnya 13.250. Lalu arus kas bersih dari aktivitas operasi menghasilkan 12.500. Arus kas bersih dari aktivitas operasi menghasilkan 12.500. Selanjutnya, bagian kedua, arus kas dari aktivitas investasi yang diperoleh dari penjualan penjualan investasi ekuitas berasal dari 3.000 ditambah dengan dijual dengan harga 1.500 sehingga menghasilkan 4.500 penjualan investasi ekuitas sebesar 4.500. Lalu selanjutnya selanjutnya penjualan selanjutnya penjualan peralatan dari data tambahan seharga 2.500. Lalu selanjutnya pembelian peralatan dari
selisih peralatan 4 selisih peralatan 2021 dan 2022 sebesar 20.000 sebesar 20.000 sebesar 20.000 40.000 kurangi 20.000 sehingga mendapatkan 20.000 ditambah ditambah dengan peralatan harga ini seharga data tambah di data tambahan sebesar 11.000 lalu dikurangi dengan akuisisi peralatan sebesar 16.000 hingga menghasilkan minus 15.000. Pembelian peralatan dari selisih antara peralatan tahun 2021 dan 2022 sebesar 20.000, lalu ditambah dengan harga perolehannya sebesar 11.000, lalu dikurangi dengan akuisisi peralatan di data tambahan sebesar 16.000 sehingga menghasilkan pembelian peralatan sebesar minus 15.000. Selanjutnya, selanjutnya penerimaan kas dari kerusakan banjir yang diperoleh dari data tambahan 33 33 ditambah dengan hasil klaimnya 33 ditambah dengan pajaknya sebesar 4.000 sehingga menghasilkan 37.000. 37.000 untuk penerimaan kas dari kerusakan banjir. Selanjutnya, arus kas bersih dari aktivitas investasi. Menghasilkan 29.000 dari penjualan investasi ditambah penjualan peralatan sebesar 2.500 ditambah pembelian peralatan sebesar minus 15.000 ditambah dengan penerimaan kas dari kerusakan banjir sebesar 37.000 sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasinya sebesar 29.000. Lalu selanjutnya bagian ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan diperoleh dari pembayaran dividen sebesar 5.000 lalu pelunasan wesel jangka pendek dari 5.000 dikurangi 4.000 sehingga menghasilkan hasil jangka pendek dari selisih 2021 dan 2022 menghasilkan minus 1.000 sehingga
Arus kas, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus 6.000. Lalu selanjutnya arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan di jumlah menghasilkan kenaikan Hmm, kenaikan kas kenaikan bersih dalam kas kenaikan bersih dalam kas sebesar 35.500 dan saldo kas 1 Januari 2021 sebesar 23.000 sebesar 23.000. Lalu saldo kas 31 Desember 2022 sebesar 58.500. di kenapa kenaikannya kenapa ditulis kenaikan? Karena hasil dari saldo har- hasil dari kas pada tahun 2021 sebesar 23 ini lebih rendah dibanding saldo kas tahun 2022. Selanjutnya soal kedua, di mana Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Soal pertama, Caki tidak melakukan akrual atas komisi yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Pada Desember 31 tahun 2021 sebesar 6.500.000, lalu pada Desember 31 tahun 2022 sebesar 5.500.000. Lalu soal kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut. Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Di mana pada Desember 3 Desember pada Desember 31 tahun 2020 understate sebesar 26 juta. Lalu pada Desember 31 tahun 2021 understate sebesar 29 juta. Lalu pada Desember 31 tahun 2022 overstate sebesar 16.700.000. Lalu pada soal ketiga, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya.
Dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line, peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Lalu pada soal keempat, sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau persentase of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Dalam tabel pre-tax income from ini terdapat pada prior to 2022, persentase of completion-nya itu sebesar 150 juta, lalu cost recovery-nya sebesar 105 juta, lalu pada 2022 sebesar persentase of completion-nya sebesar 60 juta, lalu cost recovery-nya sebesar 20 juta. Nah, instruksi dalam soal kedua ini, siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022, tarif pajak penghasilan adalah 40%, Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak berutang pada tahun 2022, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir keempat. Selanjutnya, untuk mengentri jurnal pada soal pertama ini, dengan dilakukannya, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut dengan Desember tahun 2021 sebesar 6.500.000, Desember tahun 2022 sebesar 5.500.000, sehingga entry jurnalnya menggunakan laba ditahan sebesar 6.500.000. 6.500.000 berada di debit. 6.500.000 berada di debit. Lalu utang komisi penjualan sebesar 5.500.000 berada di kredit. Lalu beban komisi penjualan berada di kredit sebesar 6.500.000 dikurangi sehingga menghasilkan 1 juta. Jadi untuk entry jurnal soal nomor 1, di mana laba ditahan sebesar 6.500.000 dari hasil
akrual pada tahun 2021 sebesar 6.500.000 berada di debit, lalu utang komisi penjualan berasal dari akrual tahun 2022 sebesar 5.500.000 berada di kredit, lalu beban komisi penjualan sebesar 1 juta berasal dari 6.500.000 dikurangi 5.500.000 sehingga menghasilkan 1 juta berasal dari kredit yang menghasilkan beban komisi penjualan. Lalu pada soal kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut. Nah, Caki ini membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah dengan pada tahun 2020 ini menghasilkan understate sebesar 26 juta. Lalu pada tahun 2021 menghasilkan understate sebesar 29 juta dan pada tahun 2022 menghasilkan overstate sebesar 16.700.000 sehingga entry jurnal yang digunakan yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berasal dari understate 2021 sebesar 29 juta ditambah dengan overstate pada tahun 2022 sebesar 16.700.000 lalu selanjutnya adalah laba ditahan yang diperoleh harga pokok penjualan berada di debit, lalu laba ditahan berada di kredit yang berasal dari understate pada tahun 2021 sebesar 29 juta lalu laba ditahan, setelah itu persediaan diperoleh dari overstate sebesar 16.700.000 yang berada di kredit sehingga entry jurnal dari soal nomor 2 ini harga pokok penjualan berada di debit berasal dari 29 juta dari understate pada tahun 2021 ditambah dengan overstate pada tahun 2022 sebesar 16.700.000 sehingga menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 45.700.000 berada di debit. Lalu laba ditahan berasal dari understate sebesar 29 juta berada di kredit dan persediaan sebesar yang diperoleh dari overstate pada tahun 2022 sebesar 16.700.000. Lalu pada soal ketiga, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta.
harga biaya peralatan sebesar 100 juta. Ketika dibeli pada tanggal ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36.000. Selanjutnya, penyusutan sebelum 2022, tahun 2022. 36.000. 36.000 penyusutan sebelum tahun 2022 36.000 tetapi diminus di sini karena mengalami penyusutan sebelum tahun 2022 sehingga nilai bukunya sehingga menghasilkan nilai bukunya diperoleh dari 100 juta ditambah dengan minus 36 juta sehingga menghasilkan nilai buku sebesar 64 juta. Lalu Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Penyusutan yang dicatat penyusutan yang dia penyusutan yang dicatat sebesar 12.800.000. Lalu selanjutnya penyusutan yang seharusnya dicatat penyusutan yang seharusnya dicatat itu dari minus 6 minus penyusutan yang seharusnya dicatat itu 64 di minus karena mengalami penyusutan 64 lalu dibagi dengan 8. Nah, 8 ini dari 10 masa manfaat 10 dikurangi 2 sehingga menghasilkan 8. Kenapa 2? Karena dibelinya pada tahun 2020 sehingga dalam soal nomor 3 ini pemakaiannya cuman 2 tahun saja sehingga 10 tahun masa manfaat ini 10 tahun dikurangi 2 menghasilkan 8. 10 kurangi 2 sehingga menghasilkan 8. Sehingga dalam penyusutan yang seharusnya dicatat ini menghasilkan 8 juta. Penyusutan 8 juta itu dari 64 juta minus 64 juta dibagi dengan 8 sisa umur manfaatnya. Sehingga perbedaannya itu sam- sehingga perbedaannya ini diperoleh dari 8 juta minus 8 juta
12.800.000 ditambah dengan minus 8 juta sehingga menghasilkan perbedaan 4.800.000. Nah, untuk entry jurnalnya itu menggunakan akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan berada di debit sebesar 4.800.000. Lalu dan akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan. Beban penyusutan sebesar sama seperti akumulasi sebesar 4.800.000 berada di kredit. Sehingga entry jurnal pada soal nomor 3 ini diperoleh dari akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.800.000 berada di debit dan beban penyusutan sebesar 4.800.000 di kredit. Selanjutnya pada soal nomor 4, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode presentasi penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Nah, dalam tabel ini tuh terdapat tabel pre-tax income from, di mana prior to 2022 pada persentase of complication-nya sebesar 150 juta, lalu cost recovery-nya sebesar 105 juta. Lalu pada 2022 pre-tax persentase of completion-nya sebesar 60 juta, lalu cost recovery-nya sebesar 20 juta. Sehingga entry jurnal yang digunakan dalam soal tersebut menggunakan konstruksi dalam proses. Konstruksi dalam proses ini diperoleh dari prior to 2022 dari persentase of complication sebesar 150 juta dikurangi dengan cost recovery-nya sebesar 105 juta sehingga menghasilkan 45 juta. Lalu selanjutnya terdapat liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan itu berasal dari liabilitas pajak tangguhan ini berada di kredit yang berasal dari 45 juta dari konstruksi dikali dengan tarif pajak penghasilan sebesar 40%. Sehingga menghasilkan 18 juta yang berada di kredit. Lalu selanjutnya laba ditahan yang diperoleh dari
laba ditahan yang diperoleh dari 45 juta dikurangi 18 juta sehingga menghasilkan 27 juta. Sehingga sehingga entry jurnal dari soal nomor 4 ini, konstruksi dalam proses sebesar 45 juta yang berada di debit, yang dari perhitungan 150 juta dikurangi 105 juta dari tabel pre-tax income from prior to 2022 sehingga menghasilkan 45 juta. Lalu dengan liabilitas pajak tangguhan sebesar 18 juta yang berasal dari 45 juta dikali 40 tarif pajak penghasilan sebesar 40% sehingga menghasilkan 18 juta yang berada di kredit dan laba ditahan yang laba ditahan sebesar 27 juta dari 45 juta dikurangi 18 juta sehingga menghasilkan 27 juta di kredit. One hour later. A few moments later. Three hours later. Meanwhile, eventually, one eternity later.